Okay, right now move to skill 41 ya. Ini 41. Ah, ini tuh sudah sebenarnya udah mulai yang basic-basic English. Jadi harus bisa tahu yang namanya irregular plural. Nah, kan dalam bahasa Inggris itu ada dua kata kerja ya. Noun itu dibagi jadi dua. Noun itu satunya adalah countable, countable yang bisa dihitung, dan satunya lagi adalah yang uncountable. Nah, yang tidak bisa dihitung. Yang kemarin kita bahas tentang uang, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu countable dan uncountable. Nah, biasanya kalau countable, contohnya kayak book, misalnya gitu, terus table, chair, pen, itu kan countable. If it is plural, kita kan biasanya menambahkan s atau es ya, kayak books, chairs, like that. Nah, ini ada plural yang countable, tapi dia itu tidak boleh ditambahin s atau es, jadi namanya irregular. Jadi kayak misalnya kayak ini kaki, kalau satu foot, kalau dua feet. Kalau cowok itu man, itu satu. Kalau yang pakai ini itu dia banyak. Jadi lebih dari satu. Gitu ya. Child satu. Kalau children itu banyak. Kayak gitu. Jadi yang sebelah sini, sebelah kiri, itu dia adalah yang satu aja. Kalau yang sebelah kanannya itu yang lebih dari satu. Kayak gini, bakterium sama bakteria. Oh, bakterium itu satu. Kalau bakteria itu banyak. Kayak gitu. Yang sering keluar ya, yang sering keluar itu ini. Terus mana ya? Ini sih bakteria, bakterium ini sering keluar. Fenomenon-fenomena ini sering keluar. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya menggunakan kata fenomenon. Fenomenon terus dia pakai is. Nah, itu berarti benar kan dia kan satu pakai is. Tapi kalau fenomena you have to use are kayak gitu. Karena kan dia banyak gitu ya. Hmm. Kayak gitu aja. Ini nggak semua pasti keluar sih, cuman biasanya satu atau dua aja gitu. Kayak gitu. Jadi ini irregular plurals yang mana countable banyak tapi nggak boleh ditambahin s atau es. Jadi bentuknya dia yang berubah. Itu yang irregular plurals. Siapa Ini ya lah itu ya berarti. terus mana kriteria? Kriteria. 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 Oke. Baru tahu. Terus nah, sekarang kita bahas tentang distinguish. Distinguish itu membedakan person from thing. Nah, di sini tuh kita harus bisa tahu mana orangnya, mana ilmunya, misalnya kayak gitu. Contohnya kayak kata ini like. Kalau kita ngomongin engine, salah salah. Engineer sama engineering. Nah, ini kan dia ilmu sama orangnya ya. Kalau kita ngomongin kayak aku seorang aku seorang eh, ngomongnya kan engineer-nya. Namanya kan Hmm. ini orangnya yang ER. Kalau Orangnya. engineering itu kan ilmunya. Sama kayak misalnya nih ngomongin writing. Writing kan dia sebagai eh, Bacaannya. ya pekerjaannya. Tapi kalau writer ya orangnya kan penulis gitu. Jadi di sini kamu harus bisa membedakan mana bendanya atau dan mana orangnya. Kayak gitu. Mana bendanya, mana orangnya. Misalnya kayak nomor empat ini. Nah, she has received several awards for her research in engineer. Harusnya ini kan research in ilmunya, engineering kayak gitu. Ya kan? Jadi Hmm. tentang research di engineering, bukan engineer-nya. Gitu. Jadi hati-hati dengan kata-kata seperti ini, membedakan antara orangnya sama ilmunya. Nih sekarang nomor 5. The economist, economist itu berarti orangnya ya. IST itu Ya. biasanya orangnya. Orang itu, oh ya, orang itu biasanya ER belakangnya. Kayak teach jadi teacher, write jadi writer, kayak gitu. Hmm. Terus biasanya juga pakai ini IST itu biasanya manusianya.
Kayak ekonomi itu adalah bendanya, kalau ekonomi kalau ekonomis itu orangnya Mm-mm. gitu. Jadi the difference itu seperti itu ya. Mm-mm. Bentuknya seperti itu. Oke, sekarang kita coba bahas ini beberapa aja. Coba ini campuran ya, skill yang kemarin kita udah bahas sama yang 4 sampai 42 yang barusan. Bentar, mana? Eh, oke. Coba nomor 9 ini campuran. Nomor 10. Oke, sama ini. 4 9 10. Udah itu aja. Arigato. Quantitative analysis using with the computer and mathematics are used. Apa are used nomor 9? Nomor 9 are Digunakan. used. Ini berarti ya. Oke, karena nih quantitative analysis ya, berarti dia adalah satu pakai is ya ini. Oke, good. Yes. Nomor 9, oke. To enter the application must be between the edges of to enter the image. C application. Apa? Applications, yep. Ini butuh manusianya. Jadi kayak orang yang ngelamar itu jadinya applicant ya. CANT. Jadi applicant gitu. To enter the FBI National Academy. Jadi untuk masuk di Masuk. FBI, pelamar harus gitu kan antara umur 23 sampai 34. Wah, muda amat ya. 23 sampai 34 like that. Oke. Jadi ini manusianya, oke. Next number 4. Number 4, the mystery bookstore was left. Jadi fenomena of the last decade. And the mystery bookstore was was fenomena. A, word ah. Gimana? Yang A, Mystery bookstore ini subjeknya pakai was, oke. Masih oke kan ini satu pakai was boleh. satu pakai us. Berarti fenomenanya fenomenon. Ya, Fenomenon ini. phenomenon. Ya, correct. Ini yang salah di sini. Ini phenomenon like that. Ya, yang keluar kalau yang bagian barusan kita bahas tadi yang apa tentang irregular plural itu biasanya kayak gini. Dan mesti yang salah yang di bagian si irregular pluralnya itu. Soalnya aku ya enggak tahu ada fenomenon itu enggak tahu. Baru tahu Oh, ini ya. taunya Ada fenomena non-non. berarti. Iya, fenomena toh. Yang tadi yang non-non Heeh. tadi. Itu nanti nggak usah nggak perlu hafal ya lah, cuman kayak setidaknya pernah baca aja. Jadi kayak gini tuh dibaca aja kayak oh man kayak gitu. Pernah baca aja. Ya. Nah, Kayak kayak gitu. kriterion ini juga nggak tahu kalau ada kriterion ini. Emang ada Iya ya? ya. Bisa gitu sih Umumnya kriteria. kriteria ya. Iya. Bahkan ini lah. Ada nggak ya di sini? Oh, nggak ada ya. Data ini loh, data itu ternyata datum. Ini Nah, ada ini juga tuh. kadang nggak keluar. Ini data datum. Kita tanya data only kan, datumnya nggak Iya. tahu.
something like that, yaitu. Hmm, Hmm, itu. ada aja tuh kok. Oke, selanjutnya eh, nggak mau yang ini, coba yang ini aja. Oh, kok gede banget ya? Oke, hmm, sekarang kita coba 1 sampai 10 ini dikerjakan. Cepat ya. Oke, finish. Besok finish. Benar-benar dikira sana. Itu amount that Oke. indicates lah. Indikasikan ES, sebagai verb ini satu. Oke, nilai it's okay. Ini kan singular, terus pakai S atau ES kan nggak apa-apa. Bener kayak gitu. Malah harus kayak gitu. Bingung nggak ini nomor 6 ini? Kenapa indicates itu benar? Ini tuh yang inilah karena yang she, single. he, it. Enggak, Itu kan kalau karena pakai verb satu pakai S atau ES. Nah, temperature ini it kan yes, harus indicates ada S-nya. it, it indicates. Oh, Ini nggak kelihatan sih apa berarti sayang. amount? Oke, amount. Sebentar, amount. Enggak. Yang salah ini. Ini nggak kelihatan. Asli ini sebenarnya nggak termasuk bagian dari yang TOEFL yang kita bahas sih. Ini amount of. Amount itu pasangannya sama pakai of kayak gini. Amount of the bimetallics kayak gitu. Jadi ini emang Pasti nggak pasangannya kelihatan. of amount. Mm-mm. Amount of. Hmm. Iya. What function doesn't Many of the food dikonsumsi oleh penguin consist of fish obtained from the ocean. Many of the food many Ini berarti ini verbnya di sini. many of the food consumed. Oh, penguins consist pakai S. Harusnya enggak. Yang mana konsis ini? Tapi verbnya itu, subjeknya itu ini enggak sih? Many of the food. Oh banyak Many ya, of berarti the harusnya food benar ya. consumed by Dikonsumsi. penguin consists of. Many of the food. Oke, ini kan subjeknya. Nah, sekarang lihat di sini bagian food sama many. Food pakai many atau tidak? Food kan bisa dihitung. Food itu Berarti uncountable. countable. No, Eh, food itu uncountable, tidak bisa dihitung. oh berarti much. Much Iya, of. ah, Apa ya benar. much ya? Much, ya, benar. Eh, versusnya kan much, jadi di sini pakai much. Hmm, food itu tidak bisa dihitung. Food, food. Hmm, Oke. Wait. Nomor ini aja deh, nomor. Nanti coba ya yang A, B, C yang ini. Biar tidak lupa, mana ya enaknya? 3, nomor 3. Semoga tidak lupa ini. Nomor 3. Those who favor the new say and request. Or stay my phone. Those who favor success spending. No. It limits. This one. This one is negative Oh, inversion. nor ya. Mm-mm. Tapi Oh, sebenarnya oh. jujur ya, untuk TOEFL ini jarang dia di tengah kayak gini. Mostly selalu di depan. Cuman ya,
Ya sometimes ya. Jadi jarang dia Yang mana? tengah-tengah. Yang nggak di nol itu. Mm-mm. Dia biasanya kalau inversion itu selalu di depan. Soalnya ini kayak ya itu aja kayak case yang jarang gitu. Jadi jawabannya harusnya VS ya, VS. Tapi VS itu ada tiga ini lah, B, C, D. Nah, mana yang paling benar? Ini VS semua loh, V, ya VS ini sih. Nol. Sebelum masih jadi does it limit does it limit nol. C lah. Hmm, Does it limit? ya, correct. It is does it limit. Yang paling benar itu yang C. Limit terbatas. Does it? Oke, ya sekarang 4-3. Untuk 4-3 ini lebih gampang lagi karena ini tuh cuma membedakan antara subjek dan objek ya. Kalau subjek namanya subjek itu selalu di depan. Jadi setelah S itu biasanya V. Nah, kalau objek itu kan belakang. Berarti dia tuh V dulu baru objeknya. Jadi kayak ini tuh lebih ke gini, harus memastikan kamu tahu perbedaan subjek dengan objek kayak gitu. Terus kalau misalnya subjeknya I, terus misalnya mau pakai apa? Mau 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 menyebutkan objeknya ya harus pakai me gitu. Jadi harus kayak apa setara, bukan Hmm. setara ya, harus benar gitu loh. Kalau I ya pakai me, kalau you ya you kayak gitu. Objek seperti itu aja. Biasanya soalnya itu kebanyakan ini sih kayak disalahin antara gini. Awalnya pakai I terus nanti belakang-belakangnya dia ngomongnya me, dia ngomongnya kayak her misalnya kayak gitu. Jadi nggak nyambung gitu loh antara subjek dan objeknya. Biasanya kayak gitu. Itu contoh soalnya. Nah, selanjutnya ini juga. Ini keliru. Mana? Oh ini. Nah, kalau ini itu kan yang namanya possessive adjective. Nggak perlu ngehafalin ininya, nggak usah. Tapi diingat-ingat kalau ada kayak my, your, his, her kayak gini, itu selalu setelahnya adalah kata benda. Kata benda kayak my book, your pen, his car, her home, kayak gitu-gitu ya. Jadi harus dengan kata benda. Soalnya pun biasanya sama. Kayak misalnya gini, aku bilang gini ya, I have a phone. Terus tiba-tiba aku bilang gini, your phone is black. Kan nggak nyambung. Padahal aku awalnya dia bilang I. Harusnya ya my phone is black kayak gitu. Jadi ya itu Oh. kayak kalau pakai I ya harusnya pakai my. Kalau pakai you ya harusnya pakai your like that. Oke. Hmm. Terus kalau possessive pronoun ini biasanya letaknya tuh ada di akhir kalimat. Dan artinya tuh kayak milikku, milikmu, miliknya, something like that. Jadi contohnya seperti di sini, kayak gini ya, they lend me theirs. Dia meminjamiku milik milik mereka, gitu. Kan pakai they awalnya ya, jadi ininya juga ikut pakai theirs, gitu. Jadi kalau kamu lihat dari sini, perbedaannya itu adalah kalau yang my, your ini dia emang harus selalu pakai kata benda. Jadi setelah my, pokoknya harus ada kata bendanya apa. Tapi kalau yang sini itu tidak perlu pakai kata benda. Ya, jadi ini kalimat ini they lend me their book sama they lend me theirs itu artinya sama. Cuman kayak beda, satunya pakai book, pakai kata benda, satunya tidak perlu menjelaskan kata bendanya. Tuh. Oke ya ini ya. Oke. Next, next. Hmm. Ini contohnya sebentar. Oke. Nah, kayak nomor 3 coba ya. Some eh Some friend and I went to see a movie and afterward we wrote a critic about them. Nah, them-nya ini them siapa lah? Kan some of the us movie. and I, them movie kan. Nah, movie ini padahal kan cuma satu. Jadi kita nggak boleh pakai them. Ini berarti incorrect. Harusnya adalah ya it gitu ya. Kan Oh. movie-nya satu gitu. Biasanya dia soalnya modelan kayak gini. Bisa jadi kalau misalnya kita nggak teliti, kita akan menganggap them itu adalah ini some friends and I, ya kan? Kan kayak Hmm.
kayak apa, oh teman-teman dan aku bisa aja kalau nggak teliti nganggapnya oke ini udah bener kayak gitu. Padahal sebenarnya them ini adalah si movie-nya itu. Jadi ini tuh emang butuh ketelitian kalau yang kayak gini-gini. Karena kadang waktu ngerjain soal itu nggak kelihatan, kadang gitu. Oke, selanjutnya eh kita coba nomor satu. Langsung dicoba dulu aja lah. Satu. Satu. Worst phase of the division more than the ten. Berapa sebenarnya? Was it was in the worst phase of division. The It worst. was Oke. Ya, oke. was More than. Hmm, in the it was ini dah. it was It was in the subject. bukan, bukan. Kalimat ini sudah ada subject verbnya. Kalimat ini sudah Oh, ada 13 million Amerika nih ya, 13 million uh, Amerika subject, American subjeknya, headnya headnya. verb. Oke. Berarti kamu butuh yang nggak penting untuk menjelaskan ini. The atau the during the was selama was apa while. While the worst phase of the depression, lebih ke during ya, during the worst phase of depression, During. Oh, kayak selama secara arti selama selama depression ini tuh yang ini loh tentang ekonomi waktu itu. Yaitu selama gitu lebih 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 oke nih itu pakai during the worst phase of depression like that. Oke, during the number four, silakan number four sama tujuh. dates. Yang D. D. Memang was Oke. declared. The patient temperature was normal and their lungs were oke. Oke, kalimat ini kalau ada date-nya gini kan bahwa itu ya waktu itu I said that udah nggak penting. Tapi the latest ini udah bener ya. The latest medical report indicated that the patient temperature berarti ini S-nya, ini kan V-nya. And their Mhm. lung. Ah, lungs ini sudah ada S-nya lah. Berarti pakai ubur itu sudah benar. Hmm. Udah benar. Lungsnya kan ini. Yang salah adalah C. Tahu kenapa? Kenapa tiba-tiba their lungs? Jadi lungsnya Yang udah benar karena dia S kan. Banyak berarti pakai were. Itu benar. Yang salah itu their. Karena their ini maksudnya lungs itu apa lagi bahasa Indonesia lah I forgot that. there. Ah, bagian lungs itu Kenapa? ya. Kayak organ paru. Nah, paru-paru, paru-parunya paru-parunya patient kan. Mm-mm. Patient ini kan berarti si paru-paru yang dialah patient ini kan satu berarti harusnya bukan their tapi mungkin his atau her gitu. Nah, his lungs were kayak gitu. Karena passionnya pakai was, pasti passionnya cuma satu gitu ta. Bukan, jadi kan gini.
kan ini kalimat ini ntar tak hapus lagi ya. Wait. Mana ya hapusnya? Oke, ini. Oke. Nah, kalimat ini kan oke, the latest ini sudah oke ya, kayak the latest medical yang paling terakhir kan apa? Hmm. Ini kan the that nih. Yang Hmm. bahwa itu kan ini udah nggak dipeduliin dulu. Hmm. Nah, sekarang lihat dari sini. Patient temperature itu kan subjek. Terus ada kata was, Hmm. ini kan verbnya ini ya. Bener kan? Temperatur tuh nggak bisa dihitung pakai was. Oke ya, sudah oke ya. Near normal and lah. Ini ada kata there. There ini punya siapa? Ini kan paru-paru nih. Paru-paru kan Patient, ya. ada S-nya. Ini Hmm. pakai verb yang benar. Kan dia paru-paru itu kan paru-paru itu dua ya. Dua berarti dia pakai were kan. Hmm. Oke ya. Jadi paru-paru udah benar. Nah, yang salah itu di there-nya. There ini kan harusnya punya si pasien ini. Padahal yang dimaksud itu pasiennya cuma satu kan di sini patient. Hmm. Patientnya Banyak satu. apa? Kalau banyak tulisannya harusnya seperti ini tadi. Patience gini. Jadi S-nya dulu kan passionnya dibanyakin dulu terus baru dikasih petik itu. Kalau yang ini Hmm. tadi kan jadi hati-hati sama petik-petik kayak gini ya. Nah ini kan patient dulu jadi satu pasien terus dikasih koma atas S itu maksudnya adalah temperatur dari pasien itu. Hmm. Sama kayak gini. Kalimat ini tuh sama kayak gini. Patient ini tak ganti ya. Bentar. Misalnya tak ganti gini. Nah kayak gini. Viani. Koma atas S ini kan biasanya Viani book itu kan berarti buku punya Viani sama kayak gitu lah. Vianinya ada berapa? Ada satu. Jadi sama kayak gini. Patience temperature. Patientnya berapa? Ya ada satu karena dia nggak ada S-nya di setelah T-nya itu. Gitu. Oh, oke. Ya, jadi nggak boleh pakai there karena satu pasien aja. Like that. Oke. Tadi nomor berapa ya? Seven kayaknya ya. Seven. Sampai lupa. Hmm. Seven. Kita coba seven Because sama ten deh kayaknya deh. Seven and communication ten. is made. Oke, terus kompetitif dan closer is it when just itu. Apa D dah? Does hydrogen bomb explode? Bener. Ini Yes. ini itu yang bagian eh, inversion tapi yang WH question. Yang pertama kan question word itu dia harusnya S dan T. Okay. Yang paling awal banget ya kan question word kan ada 5. Nah, yang paling awal tuh kan question word plus Yes. ST gitu ya. Jadi harusnya nggak usah pakai si das ini. Jadi langsung when. Terus hidrogennya ini subjeknya. Sampai bom ya. Sampai ini bom ini subjeknya. Explode ini adalah verbnya. Like that. Okay. Okay, number 10. It's a knowledge of it's a lot of whether I think written B. Okay, it's lines of poetry ditulis. Oh, ditulis. Mm-mm. Verb tiga doang. Inflection. Verb tiga doang diartikan kayak ditulis. Tapi ini bukan verb ya. Verbnya masih masuk sini ya. Has sini ya. Hmm. Oke. Kalau Bisa it. kalau ketemu kayak gini lah ya, verb tiga doang, verb ing doang, itu tetap kamu artikan kayak melakukan atau dilakukan. Jadi kalau oh ini verb tiga berarti ya ditulis gitu. Oke ya Okay. secara arti ya. It's lines of Oh, poetry written. Banyak ditulis semut sih di sini. inflection. Hmm. Yes. Yes. Dapat tidak?
Apa has ta? Atau Has-nya oke. Has-nya oke. Yang salah adalah A. A. Hmm. Oh, Each, enggak apa. each Oh, tiap. every satu kan. Jadi nggak boleh pakai S. Each line. Only like that. Atau every Hmm, line. Nggak boleh pakai S. singular ya. It's nine. Each sama every itu harus satu. Oke. Oh, iya. It's Oke. nine. Selanjutnya kita move ke penggunaan dari adjektif dan adverb ya. Adjektif itu kan kata sifat, kalau adverb itu adalah kata keterangan. Nah, ini tuh lebih ke fokus ke letaknya aja. Jadi, biasanya kalau kita ngomongin kata sifat itu kan dia selalu kayak gini. Adjektif itu pakai noun langsung kayak gini. Ya kan kayak misalnya kayak beautiful girl. You are beautiful girl. Nah, kayak gini kan. Dia selalu adjektif dulu baru nounnya. Kalau kata keterangan itu kata kerja dulu baru adverbnya. Misalnya, run slowly. Kayak gitu. Oke, gitu. Oke. Kalau Oh, misalnya ngomong gini ya, eh, apa kayak dia bener-bener cewek cantik, itu boleh kamu ngomong kayak gini, really beautiful girl. Kayak gitu salah tulis ke jadi eh, jadi kalau mau kalau misalnya kamu ketemu jangan inilah kayak gini kayak kayak contohnya ini aja nah kayak gini ya. Eh, she is a beautifully dressed woman itu nggak apa-apa jadi kombinasi antara adverb dulu baru adjektif itu nggak masalah tapi umumnya dia itu pasti akan verb adjektif ini umumnya kayak gini tapi kalau nanti nemu kayak oh, gini itu nggak apa-apa jadi ini tuh lebih ke posisinya ya lain. Nanti itu jadi, oh kalau ada adverb sama adjektif, itu harus adverbnya dulu baru adjektifnya. Jadi nggak boleh kamu balik. adverbnya. Itu nggak boleh. Jadi Kalau soalnya, ketemu apa? Yang adverb dulu. gimana? Yang adverb dulu di depan harus apa tadi? Bisa di depan Jadi kalau adverb dulu. Jadi ini tuh urutan gini. Adverb, adjektif, noun. Itu boleh kayak gini. Jadi pokoknya hmm, misalnya nih ada kata ada gini adjektif, adverb, noun. Berarti kamu harus bikin itu sebagai adverb, adjective, noun. Jadi urutannya itu adalah seperti ini. Adverb, adjective, noun harus kayak gitu urutannya. Jadi satu adjective, noun. Ya, kedua verb, adverb. Ketiga adverb, adjective, noun. Oke ya. Nah, soalnya oke. ini biasanya yaitu dibalik sama dia. Jadi misalnya kamu nemu kata mm, misalnya ya speaker good kayak gini. Nanti dia yang di garis bawah ya si speaker good. Padahal harusnya kan good speaker. Speaker. Gitu. Jadi biasanya, kok Bu? Biasanya kalau soal yang ini dia itu yang di garis bawah itu antara 2 sampai 3 kata. Terus nanti itu pasti ada yang dibalik ya kayak speaker good harusnya kan good speaker. Misalnya kayak apa woman kind harusnya kan kind woman harus dibalik gitu. Terus dia misalnya ngomong kayak apa ya? Misalnya tadi slowly run harusnya ya run slowly. Jadi dia sengaja dibalik kalau soalnya tuh keliru. Keliru. Sebentar. Soalnya itu dia sengaja dibalik. Kalau untuk yang 46 ini. Oke ya, selanjutnya kita move ke 47. Nah, 47 ini harus notice sama kata-kata yang ada di sini. Ini itu kalau dulu zaman-zaman SMA namanya linking. Kayak linking verbs gitu. Contoh-contohnya kayak appear. Nah, be ini itu to be ya maksudnya. Be itu adalah to be. Yang di bagian linking verbs itu ini adalah to be. Nah, maksudnya apa sih? Kalau
ketemu linking meskipun namanya verbs ya lah, meskipun dia verbs. Kalau tadi kan verbs itu setelah verbs harus add verb kan, harus kata keterangan. Nah, tapi untuk verbs yang ini, yang di lingkaran merah ini, setelah verbs ini harus diikutin oleh kata sifat adjektifnya. Adjective. Misalnya, I feel happy, you look tired. Kayak gitu-gitu. It tastes good. Jadi linking verbs ini itu kayak pengecualian yang mana kata kerja ini harus diikutin oleh kata sifat. Like that. Yeah. Kata kerja berarti verb ya. Mm-mm. Jadi kalimat Sifat itu tak apa? Noun. yang mana? Yang noun. Verb kata sifat berarti noun atau Kalau yang tadi yang kalau linking. linking linking ini gini aja ya. LV itu langsung plus kata sifat. Udah gini aja. Nah, nggak usah noun juga nggak apa sih. Soalnya kadang nggak perlu noun ya. Kalau sudah LV itu biasanya nggak perlu noun. Jadi biasanya dia ngomongnya kayak gini loh, kayak you look happy kayak gitu-gitu. You look fine. You look okay kayak gitu-gitu. Jadi dia bahasanya itu short tapi ya cuman kombinasi antara LV sama si adjektifnya aja. Jadi nggak selalu adjektif harus nanti dikasih kata benda kayak yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kan fokusnya adalah posisi dari adjektif sama kata benda jangan kebalik. Jadi kalau ada adjektif kata benda berarti harus adjektif noun. Tapi kalau misalnya ada adverb sama adjektif ya adverbnya dulu baru adjektifnya. Jadi yang tadi kita nggak boleh kebalik. Lah kalau yang ini ada LV itu harus diikuti oleh adjektif gitu ini. Oke. Oke, next. Oke. Nah, ini 48 ini sama kayak yang tadi. Jadi ini tuh lebih ke ayo posisinya dibenerin ya. Contoh kata-kata ini. The information important is on the first page. Lah, kata ini itu kan kebalik ya lah. Harusnya kan the important information. Harusnya kan gitu toh. Yang bener. Nah, kayak gini. The important information is on the first page. Jadi harus adjektifnya dulu, baru noun-nya. Harusnya kan gitu. Soalnya dia tentang kayak gini, dibalik pokoknya. Biasanya soalnya ya udah kayak gini, dibalik-balik aja. Oke, Oke. next. Function. Oke, next ya. Coba, coba, coba. Um, eh, oke, nomor 6. Oh, ini tuh, incorrect, correct. Dah. Nggak ada yang soal langsung, dah. Bentar. Nggak ada nyoba dulu. Coba nomor 6 lah. The wedding reception was held at the expensive restaurant. Mm-mm. Nah, harusnya kan an expensive restaurant. Oke, jadi harusnya dibalik gitu ya. Kayak gitu. Terus coba satu lagi. 9, number 9. The student had to study many hours. The student had to study many hours daily during the intensive program. Intensive program dibalik. Yes, during the intensive program. Oke, contohnya seperti itu. Soalnya, soalnya ya sejenis itu tadi. Selanjutnya kita coba nomor, oke, nomor 1 nih. Ini nggak boleh salah, wajib nggak boleh salah. Yang mana? Nomor 3, The Colorado River reached their maximum height during nomor 5. River. It.
reach there. Ini 135. There. Ini Tiga awal-awal B. banget. Tiga Tiga B. B. Salah. Tuh, kok salah? No, no. Kalau B itu Kan itu nggak ada benda. kata kerjanya ini kalimat. Iya, nomor satu Eh, nggak punya kata kerja. nomor Kasihan banget tiga. tuh. Mm-mm. Nomor tiga apa satu? Oh, Tiga. nomor tiga. Ya. Oh ya, nomor Oh, tiga satu benar. juga. Tadi Nah. nomor satu. Ya, kalau nomor tiga benar. There itu harusnya kan it ya. Karena kan It. dia satu satu benda nih, ya kan? Heeh. Pakai it ini benar. Kaget aku Heeh. lah ya Allah. Betul. Nomor satu tiga lima. Petty. Nah, Petty. The top tournament winner in women go. Hmm. ICC goes tournament. Hmm. D. Who won? Who won? Who won? Satu. Tuh. Masalah sih. Women party bird the top tournament winner in women go. look at ini ada koma dua kayak gini tuh hati-hati. Masih ingat gak ini apa? Kalau ada something di awal Oh kan, ya, APP. Apa ya sih kemudian correct, correct. Berarti ini kamu butuh apa? butuh subjek S, koma, app, koma, subjek, koma, APP, koma, verb. verb. Mm-mm. Nah, Jadi butuh verb, verb aja. one. Mm-mm. Ini verb 2 ya. Meskipun verb tiganya kan sama ya, been, won, won gitu ya. Tapi Iya. ya udah ini verb 2 gitu. Nggak. Kalau dia verb 3 berarti harusnya pakai has atau have. Atau has, have, had. Itu kan verb 3. Lanjutnya. Nomor Kenapa 5. nggak Ya, buwon? Buwon kan juga tetap ini oke. apa? Kok Kayak kayaknya pas gitu ya. bukan menjelaskan si si Heeh. Patty ini. Nah, Enggak kalau ya? dikasih who ini kan artinya tuh kayak yang menang gitu ya. Si Patty Burke itu yang menang kan gitu ya. Nah, harusnya kata yang atau who ini itu konektor kan namanya. Berarti harusnya kalimat ini masih ada S dan V yang lainnya. Karena ini konektor gitu. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kalimat nomor satu ini anggap ya ini dianggap aja 80 sampai kata 1964 itu masih ada verbnya, kamu boleh pakai yang won. Tapi karena dia nggak memiliki verb lagi, jadi ya sesuai aja subjek koma app koma v kayak gitu. Oke. Ini next number five. Nomor 5 ini sangat tidak terlihat salahnya. Nomor 5. Heeh. The Viking spacecraft. The Viking has landed on Mars. On Mars. Has landed. Ya, oke. Harusnya Harusnya. harusnya was. Apa sih? It was berarti ya? Enggak ya? Kenapa was? Kenapa was? It was linked. Something was Berarti linked. di apa sih? Lain itu di apa ya? Kayak apa ya Landed. sebenarnya? Di apa ya? Tapi yang bener Ya, emang uh, land itu siapa sih kayak taruh di apa situ ini? gitu loh. Kan terbang terus Apa? dia land itu apa Ya, namanya ya? Ya kayak gitu ya. kan. Heeh. Ya, yang salah si Landing. B. Oke, si B yang salah. Terusnya apa? Ya, bener kamu tadi was landed on Mars. Ya udah bener tadi was landed on Mars. Was landed to Mars. Nah, kayak nomor sekarang nomor 7 coba ya lah ya.
Ini itu contoh yang barusan kita bahas tadi. Kalau kamu lihat C sama D ini kan study itu sebagai noun. Ya, completed itu adalah adjective. Tadi sebelum adjective harus ada apa lagi di sininya? Yang Adjektif dia double-double. harus Itu kan dia harusnya adalah eh si completed. adverb, adverb ya, adverb adjective noun, Hmm. adverb adjective noun gitu. Jadi si recent ini harusnya pakai ly, recently completed study gitu. Hmm. Gimana gimana tadi adjektif. Aku saja tuh bingung mana adjektif mana noun ya, nggak bisa bedain. Oke, adjektif sama noun tuh oke. Noun itu kata benda, kata benda. Nah, Ah, nah studi itu adjektif kan itu bukan benda noun. ya. Yang mana? Tadi itu benda dah. Study itu bisa kata kerja, bisa kata benda. Oh, Jadi study itu bisa kata-kata kata benda. Sama kayak bekerja. Bekerja itu work. Kamu boleh ngomong my work is itu nggak apa-apa. Jadi kerjaanku adalah itu nggak masalah. Karena apa? Karena bahasa Inggris itu gitu. Kayak kalau misalnya cek di kamus ya, kadang satu kata itu bisa kata benda, bisa kata kerja, kata sifat itu tergantung letaknya biasanya kayak gitu. hmm. Cuman kalau adverb kata keterangan itu kata keterangan ya. Loh, oke, Hmm. sorry. Kata keterangan itu biasanya itu dari si adjektif ditambah ly. Biasanya kayak gitu. Jadi makanya reason ini sebenarnya adalah kata sifat. Lah biar dijadikan sebagai adverb jadinya adalah ly gini, recently. Kayak gitu. Recently. Mm-mm. Hmm. Oke. Nah, terus kalau study, terus kapan kita bisa tahu study ini sebagai kata benda atau kata kerja gitu ya? Kata kerja kan letaknya selalu setelahnya si subjek. Subject. Nah, kalau di sini tuh ada kata-kata on. Nah, biasanya ya kalau sudah ada preposisi in, on, and, of kayak gitu-gitu, itu biasanya diikutin langsung dengan kata benda. Langsung itu nggak mesti harus based on langsung langsung kata benda ya. Jadi kalau ini itu Hmm. sebenarnya ya lah ya kalau kita ngomongin grammar nih, kalau di grammar ini sebenarnya gini, ini kan preposisi. Nah, bagian ini semua dinamakan noun sebenarnya kalau grammar. Tapi kalau kita tuh disuruh satu-satu dicek study ini berarti apanya, ini apanya, berarti gitu study ini adalah si kata bendanya. Kan kata benda harus di Hmm. akhir kan tadi harus adverb, adjective, noun. Berarti study itu adalah kata bendanya, ini adalah adjektifnya, yang ini adalah adverbnya. Like that. Uh, Bentar ya, bentar aja. oke oke. Sini. Okay, next. Jadi recently. Recently. Oke. Sudah ya. Oke. Lanjut ya. 48. Nah, eh barusan aku bilang kalau biasanya adverb itu adalah adjektif yang dikasih ly. Kayak tadi recent menjadi recently gitu ya. Itu jadi adverb. Nah, Recently. tapi Lai, ini adalah keunikan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada beberapa kata sifat yang belakangnya itu ly. Jadi ini yang ada di sini bukan sebagai adverb, tapi sebagai kata sifat. Ya. Jadi mau bilang sehari-hari itu kan kita ngomongnya daily. Kayak bulanan. Hmm. Mana bulanan Adjektif mana berarti. bulanan?
Jadi ini adalah adjektif loh. Berarti letak menggunakan seperti apa? Kayak tadi. Only. Adjektif ditambah dengan noun. Nah, kayak gini. Misalnya report bulanan, yang ngomongnya adalah monthly report, gitu ya. Makan harian, daily food, kayak gitu-gitu. Oke. Ya, jadi menggunakannya tetap kayak tadi, adjektif baru ke kata benda. Benda. Mm-mm. Oke, oke, oke. Adjektif kata keterangan. Kalau adverb itu apa? Oh, verb ya. Verb sama Adverb itu adverb sama dah. verb, verb itu sama plus adverb. Verb itu kata kerja. Verb kan kata kerja, Kalau adverb adverb. kata keterangan. Kata keterangan. Nah, Kata kalau keterangan. adjektif. Kata sifat. Kata sifat. Oh, sifat. By the way, aku jadi mikir dulu itu kalau apa ya, kalau bahasa Indonesia itu kita juga belajar gitu kan enggak ya? Maksudnya kayak sekolah, zaman sekolah itu enggak ya, kalau bahasa Indonesia itu kayak ini kata sifat, ini kata benda, kok kayaknya enggak ya? Ada sih. Adakah? Oh, berarti aku ngantuk lah ya Ada. kalau kalau belajar bahasa Indonesia. Ada. Ada keterangan Soalnya kata kalau sifat. belajar bahasa bahasa luar itu selalu gitu. Adjektif, adverb ini bahasa Jepang juga gitu, kayak ditekankan banget. Hmm. Mana adverb kayak gitu. Hmm. Hmm, ya tidur berarti aku kalau bahasa Indonesia. Kebanyakan main map soalnya. Udah ya ini ya, oke. Soalnya sama kayak tadi. Jadi biasanya di posisi ya. Jadi kayak ini contohnya weekly report. Dia dibalik report weekly kayak gitu. Jadi posisinya yang disalahkan biasanya. Report. Yang benar apa? Report weekly. Weekly report. Adjektif dulu Oh, weekly baru verbnya. report. Mungkin nggak tahu ya ini cara gampang ingat atau enggak. Kalau misalnya susah mengingat adjektif atau noun, itu mungkin bisa pakai kata yang paling gampang tuh kayak red car. Nah, ini red car. Kalau kamu kebalik kan jadi karet. Padahal harusnya kan red. Jadi red itu adalah merah, itu adjektifnya, car itu adalah nounnya. Tuh, red car, karet. Hmm. Oke. Next number 50. Oke, untuk 50 ini oke, sebentar. 50 ini kita langsung ke soal ini. Coba contoh kayak gini ya. Nah, jadi predikat adjektif ini itu itu maksudnya adalah kamu menggunakan ini ya menggunakan mana tadi Dek? Ini alive yang mana? Alive-nya mana? Oke. Oke. Ini Lai, itu fungsinya sama kayak adjektif kata sifat tadi. Jadi kamu bisa pakai ini itu dengan ditambah noun kayak gitu ya. Atau kayak tadi Lai, LV ditambah adjektif. Jadi cara pakainya itu cuma dua ini. Contohnya yang depan, yang atas. Dia itu ada was berarti ini punyanya si to be kan LV dimasuk LV. Nah, alive ini ya ininya predikat adjektif ini kayak gitu. Hmm. Hmm. Ini itu nggak selalu ini tuh ya apa ya dia tuh juga nggak selalu muncul sih ini. Tapi sekalinya muncul biasanya yang di garis bawahi ya itu. Misalnya nih yang di garis bawahi alike berarti ya itu yang salah harusnya si like kayak gitu. Dia tuh jarang muncul tapi sekali yang muncul tuh mesti kayak gitu-gitu. Oke ya, lanjut. Yang ini, yang bagian sini, itu dia letaknya adalah di depannya kata benda. Di depannya kata benda.
Jadi sebenarnya hampir sama kayak yang ini, yang bagian sini tadi lagi, hampir sama. Ya kan sama, karena letaknya tuh kayak gini. Hmm. Nah, cuma nanti itu mm, apa ya? Nanti Satu di itu depan, satu di eh, belakang gitu ya. iya, ha, lihat konteksnya juga ini nanti. Pokoknya kebanyakan itu mostly mereka itu yang di garis bawahnya ya ini si predikat adjektif itu. Oke, 50 ini kayaknya eh ntar ya, lagging ini kok. Oke, thank you. Lanjut sebentar. Eh. 50. Ini. Hmm, kok nggak ada satunya? Oke, eh, lanjut ya. 51 sekarang. 51 ini lagi dan lagi. Masih bahas yang ed sama ing. Jadi verb ed sama ing. Ya, jadi emang yang kayak gini-gini tuh dia yang di TOEFL yang paling dominan ya. Jadi di sini tuh kayak biasanya ya, like, ing itu kan artinya melakukan. Kalau yang ed atau verb 3 itu kan artinya di. Jadi kamu Dilakukan. harus tahu bedanya. Kayak misalnya nih, cleaning woman berarti wanita yang kerjanya mungkin ya di bidang membersihkan. Kalau kamu Hmm. ganti clean it woman artinya adalah cewek yang dibersihin gitu. So be careful Mm-mm. sama penggunaan ing sama ed gitu ya. Jadi Oh, maksudnya nggak harus edit terus ya. Verb 3. Jadi itu intinya gini, dia itu verb ing versus verb 3 atau verb 3. Dan itu mainnya adalah main artinya aja. Ya maksudnya depannya kayak nggak usah verb. hmm, jadi kayak ini, clean car. Salah. Depannya nggak usah to be. Ya, tidak boleh ada to be. Heeh, jadi kayak gitu. Dia langsung. Jadi misalnya nih eh apa ya? Orang yang ditolong, menolong kan help ya. Tapi ditolong kan jadi help gini, terus person. Nah, kayak gini jadinya. Tapi kalau kamu pakai helping person berarti orangnya yang suka nolong. Jadi beda ya. Yang help itu Mm-mm. ditolong, kalau helping itu yang menolong. Kayak gitu. Oke. Ini biasanya soalnya lebih ke arti. Jadi kayak harus tahu nih, eh, misalnya nih, play children, anak-anak yang dimainkan, atau playing children, anak-anak yang bermain gitu. So you have to know the answer, the meaning, artinya. Jadi hati-hati sama artinya. Oke, contoh, ah, nah, misalnya kayak penggunaan, nah ini kayak gini nih, ini loh, ada kata-kata unpaying bills. Berarti ini adalah bills yang membayar. Membayar. Harusnya kan dibayar Oh, kan ini ya. unpaid ya. Jadi Unpaid. unpaid bill harusnya gitu. Nah ini Hmm. price terus ada reducing. Price-nya mengurangi harusnya kan Reduksi, mengurangi, dikurangi. Nah, jadi reduce mengurangi pakai harga. ed kayak gitu ya. Oke. Oh, Jadi caranya seperti itu. Ini skip aja 4951. Inilah PR-nya 1 sampai 51 ya. satu Ini lima satu. 1 sampai 51. Belum harus ini ya. Lulus. Ini Belum itu ya, PPT ke-6 kayaknya ini. PPT 6. PPT 6. Mm-mm. Oke. PPT 6, 1 sampai 51. Ini PR-nya. Oke. Lah, sekarang kita masuk ke artikel with singular noun. Nah, kayak tadi aku bilang kalau kata benda itu ada dua. Ada countable sama uncountable. Kalau countable itu kan bisa dihitung. Bisa dihitung kalau dia banyak, berarti kamu kan tambahin S atau ES gitu ya. Kalau yang uncountable karena nggak bisa dihitung, kamu nggak boleh ngasih atau kayak gitu-gitu. Jadi di sini tuh kayak harus bisa membedakan mana yang countable, mana yang uncountable. Contohnya, money itu kan uncountable. Berarti ketika mau, berarti kamu nggak boleh kasih eh.
itu tidak boleh karena kan dia nggak bisa dihitung ya. Tapi Hmm. ketika misalnya ada kalimat kayak gini lah, aku bikin kalimat aja, ini kelihatan soal. Contohnya kayak gini, I meet a child in the restaurant. Nah, misalnya kayak gini nih. Di sini kan kata bendanya adalah child. Child ini itu kan countable, harus spesifik. Countable itu kalau nggak banyak ya satu. Intinya harus itu harus harus spesifik gitu loh. Jadi si countable ini tuh nggak mau dia tuh kosongan. Dia tuh mau jelas ini satu atau banyak ya kayak gitu. Nah di sini kan konteksnya tuh satu orang. Berarti ngomongnya adalah kayak a child harus dikasih a atau harus dikasih an kayak gitu. Berarti kalau nggak dikasih e sama en kan nggak boleh. Nggak Pasti boleh, harus. itu grammarnya salah. Kalau ngomong nggak apa-apa, tapi kalau grammar salah gitu. Dia tuh mau Hmm. spesifik gitu, kayak jelasin aku ini banyak atau cuma satu gitu lah. Si Hmm. si countable itu kayak gitu modelnya. Ya, dia nggak jelas gitu. Dia harus jelas satu atau banyak. Kalau banyak ya berarti ditambahin s atau es. Tapi kalau children tadi kan dia yang plural ya, jadi ya children. I meet children in the restaurant kayak gitu. Oke. Jadi kayak gini nih, I have books banyak, dia dijelasin bukunya banyak ada S-nya. Kalau I have a Hmm. book berarti dijelasin satu doang bukunya. Teng 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 teng. Oke, selanjutnya. Nah, ini penggunaan a versus an. Jadi ini khusus buat yang countable tadi ya. Tapi sekarang fokusnya itu adalah kapan kau menggunakan a, kapan kau menggunakan an. Ini eh tentang A I U E O ya, tapi A I U E O-nya itu adalah bukan tulisannya, tapi cara ngebacanya. Misalnya gini, ini dibaca apa lain? Itu dibaca hour. Nah, kan kita ngomongnya itu hour ya. Berarti kalau satu ngomongnya ya an hour. Tentang ini Hmm. coba dibaca ini apa? Ini University. bacakan university gini ya. Berarti a university. Hmm. Heeh. Jadi dia itu tentang samaan itu pakai an ketika membacanya huruf awalnya itu adalah A, I, U, E, U. Tapi cara membaca, bukan tulisannya. Jadi Oke. cara membacanya depannya harus A, I, U, E, U. Oke. Oke ya, lanjut. Oke. Oke, ini itu sekarang tipe soal jadi masih tentang samaan tapi tipe soalnya berbeda. Kalau tadi kan samaan itu kita membedakan kapan menggunakan kapan menggunakan an. Nah, kalau sekarang ini tuh harus teliti. Misal gini, kan tadi samaan itu dipakai untuk satu kan. Nah, contohnya kalimat ini. He saw a new movies. Ini membingungkan kan? Kalimat ini Hmm. tapi moviesnya pakai S. Jadi Iya. harus dihapus salah satunya antara E-nya hilang atau enggak S-nya yang hilang gitu. Oke. Jadi Bisa. dia nanti itu tergantung soalnya ya. Kalau misalnya misalnya yang digarisbawahi si E ya udah berarti E yang salah gitu ya. Kalau yang digarisbawahi si movies ya berarti moviesnya yang salah. Karena pokoknya harus harus konsisten satu-satu banyak-banyak. Hmm. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita harus distinguish membedakan spesifik dan juga general. Jadi membedakan sesuatu yang spesifik atau yang umum. Hmm. Oke. Hmm. Nah, kalau ini itu versusnya sama n, gini ngomongnya. E, e, e sama a, atau n, atau versus the. Ini. Nah,
Kalau a sama an itu dipakai untuk sesuatu yang general, tidak spesifik. Misalnya aku bilang gini, I have a phone. Itu kan aku ngasih tahu kamu aku punya sebuah HP. Nah, baru bisa spesifik. Aku bilang gini, the phone is black. Jadi maksudnya apa? Spesifik itu ketika si yang ngomong sama si yang mendengarkan itu tahu HP yang mana yang dimaksud. Oh, Gitu. Spesifik itu harus kayak gitu. Jadi kok bisa tiba-tiba the phone? Soalnya kan tadi awalnya aku ngomong gini, I have a phone. Berarti kan kamu tahu kita ngomongin HP ku, gitu kan ya? hmm, I have a phone. Baru kalimat kedua ngomongnya the phone is black. Ah, kayak gitu. Jadi udah tahu phone-nya nih phone siapa? Oh, phoneku yang warnanya hmm. hitam gitu. Jadi the itu untuk sesuatu yang spesifik. The ya. Mm-mm. The. Contoh lagi, the itu dipakai untuk satu. Cuman maksudnya satu yang inilah, cuman satu-satunya di dunia. Misalnya the sun, the moon, USA, the USA, the UK. Itu kan satu-satunya di dunia, nggak ada lagi. Ya itu spesifik berarti. Gitu. Gitu. Nah, jadi the itu sesuatu yang spesifik, satu-satunya di dunia, dan atau sesuatu yang si membicara sama si yang mendengar itu ngerti maksudnya itu. Gitu ya. Itu spesifik. Nanti soalnya tentang a versus the nanti itu jadinya. A versus the. Soalnya tuh kayak gitu. Seperti itu ya, The ya. Baru tahu Iya, the sesuatu. sepenting itu loh ternyata. Makanya, Allahu Akbar. Terus ini, misalnya mau bilang paling-paling itu, kayak misalnya eh, Amerika adalah negara paling, kayak gitu ya. Kata-kata palingnya itu, nah itu juga pakai kata the most gitu kan. Nah, penggunaan kata most itu selalu pakai the most uh, powerful in the world, kayak gitu-gitu. Itu dipakai the, karena satu-satunya. Kayak nomor 6, oh ini ada contoh lain. Kayak gini ya, nomor 6. She was, nah, bukan a most beautiful girl in the room, tapi the most beautiful girl in the room. Berarti ini Hmm. ekspektasi orang yang ngomong adalah semua orang paham dan tahu kalau si cewek ini itu paling cantik di ruangan ini, kayak gitu. Konteksnya tuh Hmm. mesti kayak gitu. Sesuatu yang pokoknya orang ini ngerti yang mana sih yang dimaksud kayak gitu. Itu namanya Hmm. spesifik ya. Oke, 1 sampai 55. Coba 1 sampai 55 juga ya, 1 sampai 55. Hmm. Semoga ada waktu untuk mengerjakan. Hmm. Min. Satu. Sampai Sampai 55. Oke, lanjutnya, lanjutnya. Ini tuh sesuatu yang agak tidak bisa dijelaskan karena memang ini tuh grammar tapi nggak ada rumusnya. Ini tuh lebih ke kebiasaan lah. Jadi contohnya misalnya misalnya ya, hmm, apa ya kayak waktu itu yang gampang itu kan kayak get up. Oh, get ditambah harus dengan up biar artinya bangun. Cuma kayak gitu. Kayak gini contohnya. Rely harusnya bukan in, tapi dia harus pakai on. Kayak gitu. Nah, masalahnya ini itu kita nggak akan pernah tahu kata apa yang keluar. Ini nggak bisa dijelasin yang ini. Hmm. Jadi nanti itu salahnya biasanya adalah dia itu butuh preposisi tapi nggak ada preposisinya. Tuh, soalnya. Jadi misalnya nih, kata-katanya kayak gini ya, rely doang. Ini tadi nggak ada. Jadi ini yang digarisbawahi kayak gini. Ini kan harusnya ada onnya, tapi dia nggak dikasih. Atau disalahin. Harusnya rely on diganti rely in. Contohnya kayak gitu. Tapi ini tadi nggak bisa tahu kita. Soalnya yang apa? Participate pakai in itu benar. Kayak fokus sering keluar tuh fokus sih. Fokus itu Hmm. harus pakai on. Kayak gitu-gitu. Oke. Kayak kemarin married to bukan married with, something like that. Interest, interested, misalnya interested, eh, interested tertarik pada.
itu pakai in kayak gitu. Hmm. Hmm. Ya kayak gitu ya, focus on, interested in ini bisanya eh kebiasaan ya, tapi bisa dibilang gini sih karena ada soal ini kan di TOEFL, berarti ketika kamu nemu misalnya kata yang dia di garis bawah dua, aduh ketatap, di garis bawah dua terus ada preposisinya, bisa jadi yang salah itu karena kan ada soal tentang ininya, tentang soal Hmm. ini kan kayak gitu. Hmm. Oke. Di 57 ini juga sama, masih tentang preposisi tadi, yang mana kayak kamu harus bisa tahu kata ini tuh sebenarnya ada preposisinya. Contohnya kayak wait kemarin, kita awal-awal kan bahas tentang wait. Wait itu nggak boleh loh sebenarnya ngomong cuma I wait you, harusnya adalah I wait for you. Ada for-nya sebenarnya. Nah kayak gitu, ini tuh harus bisa mendetek kata ini itu sebenarnya punya preposisi dan harus pakai preposisi. Hmm. Gitu. Jadi kayak I married a man, harusnya adalah I married to a man, kayak gitu. Hmm. Jadi ini harus ya mengira-ngira kata ini tuh butuh preposisi loh, kayak gitu ya. Jadi 57 nanti dibahas, nggak tahu. Coba aja ya, like kalau you have time 57 sekalian langsung 57 ini. Biar nanti next meeting tuh langsung ke semua soal gitu. Selanjutnya adalah make and do. Make and do ini itu soalnya karena ini soal yang A, B, C yang dicari yang salah ya, kan biasanya kayak gitu. Mana satu? Mana tadi? Nah, ini biasanya gini, kalau yang di garis bawah itu make, berarti itu salah, harusnya do gitu. Kalau yang di garis bawah do, berarti dia salah, harusnya make. Soalnya dia cuma versusnya cuma dua. Ya, dan biasanya make sama do ini tuh cuman kayak gini lah. Kalau make, misalnya make ini bisa dijadikan verb 2, verb 3, bukan apa-apa ya. Do pun sama. Do pun juga harus sama gitu. Ini tuh kayak gampangnya gini loh. Kalau make kayak gini. Bentar, bentar. Nah, kayak misal gini. Kamu dikasih kata homework. Itu disuruh milih make atau do. Kayak gitu. Terus kamu dikasih kata duit, uang. Kamu ngomongnya adalah make money atau do money. Kayak gitu. Jadi ini tuh kayak kita Hmm. harus tahu kapan pakai make, kapan pakai do. Ini bisa verb satu, bisa verb 2, bisa verb ing, bisa verb 3 gitu. Yang penting cuma make sama do-nya aja. Ya. Kayak homework kan berarti do ya. Kalau Do. money kan berarti make. Kayak Make. gitu-gitu. Jadi dia itu cuman gitu. Artinya tuh lebih baik yang membuat atau melakukan ya kayak gitu. Itu Hmm. yang si make sama do. Berarti sesuai arti ya kalau yang make do Mm-mm. ya. Mm-mm. Dan Hmm. kelihatan banget ya karena dia kan cuman versusnya itu dua. Jadi biasanya di soal itu. Tapi di soal dia jarang menggunakan verb satu. Kebanyakan pakai verb dua. Jadi kalau nggak made ya did. Biasanya kayak gitu lah. Dan itu si made sama did itu biasanya di garis bawahi. Kan kayak di garis bawahi gitu. Nah itu udah dicurigain aja. Oh kan kan ada soal tentang kan ada pembahasan tentang make versus do. Berarti itu yang salah. Biasanya made sama did. Yang keluar di soal itu verb duanya yang keluar. Kalau verb dua berarti tetap make, yang do jadi did. Did, heeh. Made sama did. Oh, make, Make, M-I-G-H-T. no, Mike. made, Oh, Made. made sama Oke. did. Oke. Made. Oke, selanjutnya ya made and did. Oke. Yang sering keluar lebih ke made and didnya sih. Ini ada soalnya nggak ya made and did ini? Oh ini. Aku kalau ini tuh nggak suka apa incorrect-correct. Nggak apa deh, coba satu. Nah, oke, random aja ya, nggak milih.
Nah, yang nomor 3 misalnya lain. Ini decide Nomor true or false-nya. she always do her best. Eh, Ya, harusnya kan do her best ya. Ini pakai yang do kan harusnya. hmm, Melakukan yang terbaik kan kita ya. Oke. hmm, Ya, kayak gitu. Jadi soalnya itu nanti soalnya berarti yang di garis bawah ya ini nanti si ini terus misalnya ini ngawur aja ya. Ini misalnya A, ini misalnya hmm, B, ini hmm. misalnya C, nah ini D. Oh, jawabannya tentang ini. Oke, lanjut. Eh, Lanjutnya, oke, ini juga kalau soal ini itu dia biasanya yang di garis bawah ya empat ini lah ya. Ini. Jadi ini kayak Jadi ini kayak gini. Si like yang atas, ya si like yang atas itu adalah dijadikan kata sifat dan dipakai sebelum kata benda. Jadi atas ini itu tuh kayak misalnya misalnya ya. Jadinya tuh ngomongnya gimana ya? Ini tuh adjektif dikasih kata benda kayak yang tadi, yang atas. Oke, like-nya, yang like. Lah kalau yang alike itu dia yang linking verb tadi ditambah dengan kata benda gitu. Soalnya dia itu versusnya ini, jadi like versusnya si alike. Jadi sama kayak si make sama do tadi. Kalau kamu ketemu kata like sama alike di garis bawahi itu bisa bisa kalau misalnya ya atau alike di garis bawahi itu curiga aja kalau kayaknya ini tentang yang ini gitu. Soalnya pasti jawabannya ya kalau nggak like ya alike gitu loh. Nah, cuma nanti tetap dicek dulu kalau B, C, D-nya itu kalau emang udah nggak ada yang salah, berarti ya emang yang salah antara like atau alike itu. Karena mereka tuh cuma diversusin aja like yang ini versus ini unlike. Yang like ini versus yang alike gitu. Dia cuma versus aja gitu. Oke, like that only. Kalau ini soalnya kalau dijelasin atau ribet untuk si grammarnya, sayang sih. Soalnya ini cuma dua tadi, like sama unlike kayak gitu. oke. Mm, mm, Select mm, and mm, align. mm, mm. Oke, this is the last one. Nah, penggunaan other, another, sama others. Oke, other itu dipakai, bentar. Other itu harus diikutin oleh kata benda yang plural, banyak, plural. Oke, another itu kata benda yang singular. Others yang ada S-nya di akhir kalimat. Di akhir kalimat itu boleh plural, boleh singular. Dia tidak menyebutkan kata benda sama sekali. Jadi benar-benar kayak I have the others kayak gitu. Oh, Kayak benar-benar nggak pakai kata benda gitu. Karena kalau other ini masih bisa diikuti kata benda. I have other pens ada S-nya gitu ya. I have another one gitu nggak apa. Pokoknya dia itu maksudnya adalah satu. Kalau other itu harus banyak. Tapi kalau others itu benar-benar kalimat ini selesai. Tapi mau bilang kalau aku tuh punya yang lainnya loh gitu. Itu pakai others ya tadi. Itu yang others-nya. Ini hmm, ada soal nggak ya? Kayaknya nggak ada ini. Harusnya soal please soal. Oh, ada. there's Oke, nah kita coba ya. Hmm, you should get another pair nomor of berapa lagi yang shoes. dicoba? Nomor tiga itu. You should Boleh. pack another pair of shoes satu pasang buat Oke, in case ada berarti ini ya sepasang another nanti pair. Benar other atau salah ini? other
Tapi sorry, pairnya ini kan satu ya. Nggak apa berarti another pair kayak gini lah. Kecuali pairsnya tadi ada S-nya gini. Nah, baru kamu pakainya other. Hmm. Ya, karena ini Oh cuma iya sih, satu other itu ya. plural ya, yang lebih dari Heeh, satu ya. heeh. Berarti Gitu. korek, korek, korek. Jadi ini korek. Satu lagi ya, coba ya. Hmm, coba sih ini. If your identification If that is your too much or identification ya, card is ya. less than- Others, others. Nah, Belakang. oke sih. Ada yang ada di belakang nggak ya? Bentar. Nggak ada ya ini ya. Nah, Lai, nomor Hmm. 7. If your identification card, ini kan singular nih, Hmm. hilang atau dicuri, kamu tidak bisa mendapatkan lainnya. Lainnya itu berarti masih masuk ke satu ini. Jadi tetap pakai another ini benar. Gitu. Jadi kadang juga tergantung sama si konteksnya ya. Aku butuh Oh, yang nggak mesti di ada. belakang berarti ya. Kalau yang si another ini, soalnya another ini eh ya mau bilang aku masih punya satunya loh kayak gitu. Aku masih punya satunya, ngomongnya another. You cannot get another. Tapi Kamu ini tidak nggak bisa ada pakai yang yang lainnya. itu ya others yang kom ini. Nah, kayak gini nih nomor 4 nih. Nah, nomor 4 ini salah. Nggak boleh others kayak gini terus workers gini. Ini harus dicoret di S-nya. Other workers ya. Jadi kalau Ini di others yang ada S-nya itu benar-benar tidak boleh pakai kata benda. Gitu. Benar-benar tidak boleh pakai. Sayangnya ini nggak ada soal yang others. berarti itu yang nomor 4 itu harusnya other aja. Other worker. Workers. Jadi another satu, other banyak, Mm-mm. others itu banyak gak boleh dikasih kata benda lagi. No kata benda lagi. Oke. Ya. Wah, kalau masih ada waktu bisa 160 nanti ya. Ini Oke. sekalian lagi. Tapi ini aja lah. Nanti kan ini kan tadi kalau lihat PR-nya tuh banyak ya. 1 sampai 4 ya. Totalnya 4 kan. Duluin di 4 sama 3 dulu lah. 4 sama 3. Kalau misalnya masih ada waktu eh yang tadi. Satu, 155, satu, 51. Bentar. Bingung nggak sih sebentar? Tunggu, 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 lima tunggu. Aduh, satu lima lima pas. utamanya. Kan gini, tadi PR-nya kan 151, ya Satu satu lima lima lima. lima, 157, sama 160. Nah, ini nanti kamu duluin ngerjain yang sini aja. Kalau misalnya masih ada waktu, boleh langsung ke 55 sama 51. Jadi dari paling bawah aja. Soalnya kan ini sudah include semuanya ya. Kayak gitu ya. Jadi Mm, diprioritaskan yang bawah dulu aja daripada yang atas. Like that. siap. Oke. Kapan lagi kita bisa belajar? Gak apa-apa Minggu besok. depan atau besok? Besok, Besok jam. besok sore kayaknya nenek malam. Oh ya, Bisa oke. gak? Oke. Soalnya pagi ada kelas aku sampai jam 11 besok. Ya, berarti antara Aman. sore sampai malam ya. Sore atau Iya. malam ya. Pokoknya di atas asar gitu. Oke, oke, oke. Oke deh. Oke, oke. So let's end the class right now. Semoga semangat terus live. Ayolah, habis ini tesnya live. Oke. Habis ini, habis ini tesnya live. Oke. Oke deh, kalau gitu let's end the class right now. See you tomorrow ya. In the afternoon or in the evening. Bye bye. Nanti linknya tak kasih ya. Bye. Siap. Bye. Thank Thank you. you.